Selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi dalam minggu yang baru dan juga hari yang baru dengan janji Alkitab yang baru lagi, di mana kita akan melihat dari Yesaya 65 ayat yang ke-24. 以赛亚书第65章第24节 Isaiah chapter 65 verse 24. Yesaya pasal 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ini luar biasa. Dalam janji daripada ayat Alkitab ini, kita boleh melihat bahawa Tuhan sentiasa saya boleh katakan bersukacita, ataupun memang dalam rencananya Dia mau menjawab setiap doa kita. Yang jauh dan juga lebih luar biasa di sini adalah Dia mengatakan sebelum kita memanggil, Dia sudah menjawab. Sebelum kita berbicara, Dia sudah mendengarkannya. Saya rasa dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami keadaan yang begitu, bukan? Kadang sebelum kita mau doa, kita belum lagi mau doa, belum lagi mau cakap apa-apa, macam keadaan itu sudah diselesaikan, jawapan itu sudah ada, keputusan itu sudah ada, bijaksana untuk mengatasi sesuatu sudah datang. Sebelum kita mau cakap, sebelum kita mau memanggil, sebelum kita mau berbicara, ini adalah Tuhan kita. Kan Tuhan kita ini, Allah kita ini adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Bukan kita harus merasa dihibur dan juga bersukacita sebab perkara ini. Tuhan itu sentiasa mendengar dan juga Dia sudah menjawab doa kita sebelum kita mau mengatakan sesuatu kepada Dia. Nah, ini tidak bermaksud, kalau begitu Canon, jadi kita ni tidak payah doa lah, sebab Tuhan tahu juga, biar Dia jawab, biar Dia dengar. Tidak, ini tidak bermaksud kita tidak berdoa. Tapi apapun dari janji ini, kita tahu bahawa Allah yang kita percaya sentiasa menjawab dan juga mendengar doa kita, walaupun kita belum lagi ada satu perkataan pun keluar daripada mulut kita. Kenapa kalau begitu, kenapa kita harus berdoa lagi? Adalah saya percaya itu adalah persekutuannya. Dia mau kita datang kepada Dia. Dia mau kita ada persekutuan itu. Cuba kita pikir, kalau Allah kita yang sentiasa yang maha kuasa, Dia akan melakukan segala-galanya, tak ada yang mustahil di dalam Dia. Kita percaya pasti ada jawapan dari Allah. Walaupun jawapan itu kadang-kadang ya ke tidak ke, pasti ada jawapannya dalam doa kita. Tapi kita mau tahu Allah kita ini, Dia mau kita ada persekutuan, mau cakap dengan Dia, macam bapa dengan anak lah. Saya percaya semua bapa tahu setidak-tidaknya kebanyakan permintaan daripada anak. Bukan? Dia tahu apa yang mereka mau. Tapi dia masih mau mereka ni tanya dengan betul-betul. Mau mereka ni berbicara dengan dia. Mau mereka ni ada persekutuan dengan dia. Saya percaya Allah Bapa kita sama juga. Bukannya soal Dia akan jawab atau tidak. Sebab itu sudah tentu Dia pasti menjawab doa kita, sudah cakap ataupun belum cakap. Dia pasti akan jawab sebab Dia Allah. Dia itu yang dia pernah janjikan itu. Tapi dalam semua janji ini, Dia juga mau kita ini datang kepada Dia, ada persekutuan dengan Dia. Amin. Jadi ini adalah dua perkara yang berbeza. Yang kita harus tahu bahawa Allah kita itu sentiasa ada di sana dan mendengar doa kita. Amin. Jadi saya mendorong kita semua, ambil janji ini. Sebelum kita panggil, sebelum kita berbicara, Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah berbicara, sudah mendengarkannya.
Jadi ini yang akan memberi satu dorongan kepada kita, keyakinan kepada kita. Makin kita mau berdoa dan datang ada persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi mulakan hari ini dengan janji ini. Taunya apa saja dalam hatimu Tuhan sudah tahu. Tapi waktu yang sama Tuhan mau kita datang kepada Dia, adanya persekutuan dengan Dia, adanya satu waktu kita dapat bercakap dengan Dia dan mendengar daripada Dia. Amin. Saya percaya itu adalah satu exercise, satu latihan secara kerohanian yang bagus, supaya kita sentiasa berada di sana dan taunya Tuhan juga berserta dengan kita. Amin. Tuhan memberkati, ada hari yang baru, kita terus berdoa. Taunya ya, sekarang case di Sabah, case COVID-19 di Sabah makin stabil dan juga menurun. Jangan kita longgarkan diri, bilang oh okey lah. Macam kemarin saya keluar, ramai lagi di luar. Mungkin rasa ini sudah jatuh sudah, tak apalah, dah ada case sudah. Belum lagi, masih ada. Itu pun satu case pun akan menjadi satu infeksi, adapun pengaruh yang impak yang sangat besar kalau kita tidak berhati-hati. Jadi untuk saudara-saudari yang terpaksa keluar untuk kejaga, beli barang dan sebagainya, berhati-hatilah ya. Kalau yang tidak perlu, berjaga-jaga di rumah supaya seperti sentiasa iklan itu mengatakan, kita jaga kita. Sama-sama kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sampainya kita melihat dia jadi kosong dan sebagainya, makin menurun, makin besar peluangnya untuk kita kembali ke gereja, adanya kebaktian secara fisikal. Amin. Sama sekali kita terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati.